Halo semua, selamat datang di modul pertama kita. Di sini, kita akan mulai petualangan kita memahami dunia akuntansi dan laporan keuangan. Bayangin, setiap perusahaan itu kayak sebuah kapal. Akuntansi adalah cara kita mencatat semua perjalanan kapal itu. Dari mana dia datang, kemana dia pergi, dan berapa banyak barang yang dia bawa. Siap? Ayo kita mulai. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas perjalanan panjang standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Bayangkan SAK ini sebagai kamus besar bisnis di Indonesia. Sama seperti kamus yang terus diperbarui, SAK juga berkembang dari waktu ke waktu. Kita akan melihat bagaimana Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menjadi penerbit utama dari kamus ini. Jadi siapa penerbit kamus bisnis ini? Dialah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. IAI didirikan tahun 1957 dengan satu misi utama, menyatukan cara kerja para akuntan di Indonesia. Melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, mereka merumuskan aturan-aturan ini. Tujuannya adalah agar semua akuntan dari Sabang sampai Merauke menerapkan prinsip yang sama. Sebagai analogi, ini seperti memastikan semua orang menggunakan ejaan yang sama untuk kata apakah, dan tidak ada yang menuliskannya apakah. Konsistensi ini membuat laporan keuangan bisa dipahami dan dipercaya. Perjalanan kamus bisnis kita memiliki 3 tonggak sejarah. Awalnya, di tahun 1973, kita punya Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Ini adalah edisi pertama dari kamus tersebut. Lalu di tahun 1984, kamus ini diperbaharui untuk menyesuaikan dengan kosakata bisnis yang semakin kompleks. Puncaknya, di tahun 1994, kamus ini direvisi total dan berganti nama menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Sejak saat itu, SAK terus diperbaharui secara berkala, memastikan setiap kata dan kalimat dalam laporan keuangan kita selalu relevan. Jika kita berbicara kamus, tentu ada sumber utamanya. Dahulu, sumber utama SAK kita adalah GAAP, standar dari Amerika Serikat. Ini karena buku-buku akuntansi dan banyak dosen kita yang belajar dari sana. Namun, seiring globalisasi, kita menyadari perlunya bahasa yang lebih universal. Oleh karena itu, IAI memutuskan untuk beralih dan mengadopsi standar dari IAS atau IFRS. Ini seperti kita yang awalnya hanya bisa berkomunikasi dengan orang Amerika, sekarang bisa berkomunikasi dengan semua orang di seluruh dunia. Kamus bisnis ini tidak disusun secara acak, melainkan memiliki hierarki yang jelas. Kita sebutnya rerangka. Ada landasan konseptual yang menjadi filosofi dasar, dan ada landasan operasional yang berisi aturan praktis. Landasan operasional ini terbagi menjadi 3 tingkat. Tingkat 1 adalah aturan utama dan paling kuat, yaitu PSAK dan ISAK. Jika suatu masalah tidak bisa dipecahkan di tingkat 1, baru kita cari jawabannya di tingkat 2, yaitu standar internasional atau praktik yang sudah umum. Dan jika masih buntu, kita bisa mencari referensi di tingkat 3, seperti buku teks atau pendapat ahli. Selain kamus akuntansi umum, kita juga punya kamus khusus untuk kebutuhan yang berkembang pesat, yaitu bisnis syariah. Inilah yang kita sebut rangka SAK Syariah. Kamus ini memiliki landasan filosofis tambahan yang paling utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Aturan operasionalnya juga sama, dimulai dari PSAK Syariah di tingkat 1, baru kemudian mengacu ke tingkat-tingkat di bawahnya jika diperlukan. Ini menunjukkan bahwa SAK kita sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, semua kamus dan aturan ini tidak akan ada tanpa peran kunci dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan, DSAK. Mereka adalah tim ahli yang terus-menerus bekerja di balik layar, memastikan setiap kata dan kalimat dalam SAK relevan. Sebagai analogi, DSAK ini seperti tim ahli bahasa di sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan ejaan bahasa Indonesia selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mereka harus responsif dan dinamis, agar SAK Indonesia bisa bersaing dan diakui di level internasional. Sebagai penutup,
bisa kita simpulkan bahwa SAK bukan sekedar kumpulan aturan, melainkan kamus bahasa bisnis yang hidup dan terus berkembang. IAI dan DSAK menjadi penerbit yang menjaga kamus ini tetap relevan. Dari awal mula PAI hingga mengadopsi standar global dan menciptakan standar syariah, SAK terus beradaptasi. Semua ini bertujuan agar laporan keuangan kita transparan, andal, dan bisa dipahami dimanapun. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, dan silahkan jika ada pertanyaan. Sekarang, kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental dalam dunia bisnis global, isu akuntansi internasional. Kita akan melihat mengapa standar akuntansi yang seragam menjadi sangat penting dan bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan sebuah bahasa bisnis yang bisa difahami di seluruh dunia. Mengapa isu ini menjadi perhatian besar? Semua berawal dari kasus-kasus besar yang mengguncang kepercayaan publik. Di Amerika Serikat, ada kasus Enron yang menunjukkan bagaimana kecurangan laporan bisa menghancurkan perusahaan raksasa. Ada juga kasus WorldCom yang menipu investor dengan menyembunyikan biaya. Bahkan di Indonesia, ada kasus Lipo Bank yang juga menimbulkan pertanyaan besar. Semua kasus ini membuktikan bahwa praktik akuntansi yang tidak jujur bisa merusak ekonomi. Jadi, kita membutuhkan sebuah sistem yang lebih kuat dan terpercaya. Masalah ini diperparah dengan adanya globalisasi. Perusahaan-perusahaan sekarang beroperasi di berbagai negara, sehingga kita membutuhkan sebuah bahasa bisnis yang seragam. Bayangkan, bagaimana investor di Jepang bisa memahami laporan keuangan perusahaan di Indonesia jika standarnya berbeda? Jawabannya adalah harmonisasi standar akuntansi, sebuah usaha untuk menyamakan aturan main agar laporan keuangan bisa dibandingkan dan dipahami dengan mudah. Dalam proses harmonisasi ini, peran IASC atau International Accounting Standards Committee sangatlah sentral. Mereka adalah pihak yang bertanggung jawab menyusun dan menerbitkan standar akuntansi internasional atau IAS. Dan kabar baiknya, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengambil langkah strategis dengan mengadopsi standar ini. Dengan begitu, SAK kita kini sejalan dengan standar internasional. Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam sejarah akuntansi kita. Jika dulu kiblat kita adalah GAAP dari Amerika Serikat, kini kita beralih dan lebih banyak mengadopsi standar IAS atau IFRS. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Dengan mengadopsi standar internasional, laporan keuangan perusahaan kita menjadi lebih transparan, kredibel, dan mudah dipahami oleh investor global, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing kita di kancah internasional. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus-kasus kecurangan menjadi pemicu utama pentingnya standar akuntansi yang kuat. Globalisasi kemudian menuntut adanya harmonisasi. IAI sebagai penjaga standar akuntansi di Indonesia telah mengambil langkah besar dengan mengadopsi standar internasional. Semua ini bertujuan untuk memastikan bisnis kita bisa berkompetisi, kredibel, dan transparan di panggung global. Selanjutnya, kita akan membahas fondasi dari setiap bisnis, akuntansi dan pelaporan keuangan. Sering disebut sebagai bahasa bisnis, akuntansi adalah alat vital untuk memahami kesehatan dan kinerja sebuah perusahaan. Mari kita selami lebih dalam apa sebenarnya akuntansi dan pelaporan keuangan itu. Pertama, mari kita definisikan akuntansi. Akuntansi sering disebut bahasa bisnis karena ia menerjemahkan sebuah aktivitas ekonomi sebuah perusahaan menjadi informasi yang terstruktur. Ini adalah sebuah proses yang sistematis, dimulai dari mengidentifikasi setiap transaksi, kemudian mengukurnya dalam nilai uang, dan akhirnya menyampaikannya dalam bentuk laporan keuangan. Hasil akhirnya sangat penting bagi berbagai pihak. Lalu apa tujuan dari laporan keuangan ini? Tujuan dari pelaporan keuangan ini sangatlah fundamental. Menurut standar internasional, tujuannya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna seperti investor dan kreditor, agar mereka bisa mengambil keputusan yang rasional. Informasi ini terutama membantu mereka memprediksi aliran kas di masa depan. Selain itu, menurut PSAK, laporan keuangan juga berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. Lalu, apa saja laporan-laporan utama yang harus kita pahami?
Ada 5 laporan keuangan utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah neraca. Neraca ini seperti foto dari kondisi keuangan perusahaan pada satu waktu. Misalnya tanggal 31 Desember. Di dalamnya, kita bisa melihat apa saja kekayaan perusahaan atau aset, utang-utangnya atau kewajiban, dan modal dari pemilik, ekuitas. Laporan kedua adalah laporan laba rugi, yang seperti video kinerja perusahaan selama satu periode, misalnya 1 tahun. Dari laporan ini, kita bisa tahu apakah perusahaan menghasilkan laba atau menderita kerugian. Laporan ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang menjelaskan mengapa modal pemilik berubah selama satu periode. Apakah karena laba atau karena perusahaan membagikan dividen. Dan yang keempat adalah laporan arus kas. Ini adalah laporan yang sangat penting karena fokus pada uang tunai perusahaan. Laporan ini mengelompokkan semua pergerakan kas ke dalam 3 aktivitas. Operasi yang berhubungan dengan bisnis inti, investasi yang berhubungan dengan jual beli aset jangka panjang, dan pendanaan yang berhubungan dengan modal dari pemilik dan pinjaman. Terakhir, dan yang tak kalah penting, adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK adalah penjelas yang paling detail dari laporan-laporan sebelumnya. Ini adalah jiwa dari laporan keuangan, karena di sini kita bisa membaca kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan, rincian dari setiap angka, dan informasi penting lainnya. Tanpa membaca CALK, kita hanya melihat angka-angka di permukaan tanpa memahami cerita di baliknya. Dan ini membawa kita pada kesimpulan dari presentasi ini. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa akuntansi adalah bahasa yang memungkinkan kita memahami kondisi dan kinerja sebuah perusahaan. Melalui laporan keuangan utama, dari neraca hingga catatan atas laporan keuangan, kita mendapatkan gambaran yang utuh dan transparan. Semua ini bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas siapa saja yang terlibat dalam dunia pelaporan keuangan. Bayangkan, pelaporan keuangan sebagai sebuah acara besar. Ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemain utama di panggung, hingga para juri dan wasit di pincir lapangan. Mari kita kenali siapa saja mereka dalam ekosistem akuntansi di Indonesia. Ada 2 kelompok besar yang menggunakan laporan keuangan. Pertama, pihak internal, yang utamanya adalah manajemen perusahaan itu sendiri. Mereka menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan sehari-hari, seperti membuat rencana produksi atau mengontrol anggaran. Untuk mereka, laporannya bisa sangat detail dan tidak terikat aturan. Kedua, pihak eksternal, yaitu individu atau institusi di luar perusahaan, seperti investor, bank, atau pemerintah. Untuk pihak eksternal, laporan keuangannya harus ringkas, adil, dan disusun berdasarkan standar yang berlaku. Anggap perusahaan adalah sebuah restoran. Pihak internal, manajemen, adalah koki dan manajer yang butuh data detail. Berapa banyak bahan yang dipakai, berapa sisa stok untuk menjalankan dapur. Pihak eksternal, pelanggan atau pemilik hanya butuh ringkasan, menu, ulasan. Laporan keuangan yang lengkap untuk internal dan yang ringkas serta sesuai standar untuk eksternal. Sekarang mari kita kenali para pemain di luar perusahaan. Yang pertama dan paling penting adalah IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK adalah pembuat aturan main atau standar akuntansi di negara kita. Kita bisa ibaratkan IAI sebagai badan bahasa yang menetapkan kaidah-kaidah bahasa akuntansi. Lalu ada Bapepam dan Bursa Efek Indonesia atau BEI yang bertindak sebagai polisi dan terminal bagi pasar modal. Mereka memastikan setiap perusahaan yang ingin berdagang di bursa harus menyerahkan laporan keuangan yang sudah sesuai standar dan diaudit, demi melindungi investor. Pemain penting lainnya adalah kantor pelayanan pajak. Mereka adalah pihak yang menggunakan laporan keuangan untuk menghitung pajak perusahaan. Laporan ini harus dibuat sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Terakhir, ada kantor akuntan publik atau auditor independen. Peran mereka sangat krusial. Mereka adalah juri yang menilai apakah laporan keuangan yang dibuat manajemen sudah wajar dan sesuai dengan standar.
Laporan keuangan perusahaan publik wajib divalidasi oleh mereka untuk memastikan kredibilitasnya. Tentu saja, para auditor ini juga memiliki organisasinya sendiri, yaitu Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAAPI. IAAPI bertanggung jawab menetapkan standar auditing yang menjadi pedoman para auditor dalam bekerja. Secara organisatoris, IAAPI adalah bagian dari IAI. Keberadaan IAAPI memastikan bahwa proses audit dilakukan secara profesional, konsisten, dan sesuai dengan standar yang diakui. Jadi, setiap juri atau auditor menggunakan pedoman yang sama saat menilai laporan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa ekosistem pelaporan keuangan di Indonesia adalah sebuah sistem yang terstruktur dan terintegrasi. Ada berbagai pihak yang terlibat, mulai dari manajemen, investor, hingga IAI sebagai pembuat standar, Bapepam sebagai pengawas, dan auditor sebagai penilai. Semua organisasi ini bekerja sama untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan transparan, akurat, dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Tata kasual. Sekarang kita akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik, tantangan masa depan akuntansi. Profesi akuntan tidak lagi hanya soal mencatat transaksi, tetapi telah berevolusi. Kita akan melihat apa saja tantangan besar yang dihadapi profesi ini di era serba cepat ini, mulai dari teknologi hingga etika. Mari kita mulai. Tantangan pertama dan paling nyata adalah kemajuan teknologi informasi. Teknologi canggih seperti ERP dan AI telah mengubah peran akuntan. Dulu, akuntan banyak menghabiskan waktu untuk mencatat transaksi. Sekarang, tugas itu bisa dilakukan oleh perangkat lunak. Akibatnya, peran akuntan bergeser dari sekedar pencatat menjadi analis yang bertugas menafsirkan data dan memberikan masukan strategis. Oleh karena itu, seorang akuntan masa depan wajib memiliki keahlian dalam sistem informasi, tidak hanya akuntansi. Bayangkan akuntan sebagai seorang pilot pesawat. Dulu, pilot mengandalkan peta kertas dan kompas manual. Sekarang, pilot menggunakan sistem navigasi otomatis yang canggih. Akuntansi juga mengalami hal serupa. Akuntan kini harus beralih dari sekedar mencatat data, peta kertas, menjadi menganalisis data besar untuk membuat keputusan, menguasai sistem navigasi canggih. Tantangan kedua adalah globalisasi. Dengan semakin terintegrasinya pasar global, kita tidak bisa lagi menggunakan standar akuntansi yang berbeda di setiap negara. Kita membutuhkan satu bahasa yang sama. Inilah mengapa ada upaya besar untuk mengharmonisasi SAK di Indonesia dengan standar global yaitu IFRS. Tujuannya agar laporan keuangan perusahaan kita bisa dipahami oleh investor di Amerika, Eropa, atau negara manapun. Ini adalah langkah krusial agar perusahaan kita bisa bersaing di panggung dunia. Tantangan berikutnya datang dari isu yang semakin penting, perlindungan lingkungan dan sosial. Publik ini tidak hanya melihat seberapa besar laba sebuah perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan tersebut memperlakukan lingkungan dan karyawannya. Oleh karena itu, akuntan dituntut untuk mengembangkan sistem yang dapat mengukur dampak ini. Akuntan kini harus bisa membuat laporan keberlanjutan yang tidak hanya berisi angka finansial, tetapi juga informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Semua tantangan tadi akan sia-sia tanpa adanya etika profesi yang kuat. Kasus-kasus penipuan akuntansi seperti Enron dan WorldCom menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan publik jika standar etika menurun. Oleh karena itu, akuntan harus menjaga 4 pilar utama: profesionalisme, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Menjaga etika ini adalah fondasi agar profesi akuntan tetap relevan dan dipercaya, dan ini harus menjadi bagian penting dalam pendidikan akuntan. Profesi akuntan adalah profesi yang paling dipercaya. Laporan keuangan adalah bukti kepercayaan itu. Kasus seperti Enron adalah seperti seorang hakim yang terbukti menerima suap. Kepercayaan publik pada sistem hukum akan hancur. Maka, tantangan akuntan adalah menjaga etika sekuat mungkin agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang dan kepercayaan publik tetap terjaga. Tantangan terakhir yang tidak kalah penting adalah jasa non-audit. Saat ini, kantor akuntan publik tidak hanya mengaudit, tetapi juga menyediakan jasa konsultasi manajemen dan pajak. Ini memunculkan potensi konflik kepentingan.
Jika auditor yang sama juga memberikan saran bisnis kepada klien, bagaimana kita bisa yakin bahwa ia akan bersikap objektif saat mengaudit laporan keuangan kliennya? Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas untuk memastikan independensi dan objektivitas auditor tetap terjaga. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa profesi akuntan kini berada di persimpangan jalan. Akuntan masa depan harus menjadi seorang analis data yang terampil, memahami standar global, peduli pada isu lingkungan, dan yang paling utama, menjaga etika profesi di tengah segala tantangan. Dengan beradaptasi dan terus berbenah, profesi akuntan akan tetap relevan dan menjadi pilar penting dalam dunia bisnis. Sekarang kita akan membahas kerangka konseptual akuntansi. Jika kita mengibaratkan SAK sebagai sebuah bangunan yang megah, maka kerangka konseptual ini adalah fondasinya. Fondasi ini memastikan semua bagian bangunan, standar akuntansi, kokoh, dan selaras. Mari kita selami lebih dalam 3 lapis fondasi ini. Lapisan fondasi yang paling atas atau level 1 berisi tujuan dasar dari pelaporan keuangan. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor. Informasi ini harus bisa membantu mereka memprediksi aliran kas masa depan sebuah perusahaan. Seperti apakah perusahaan akan bisa membayar dividen atau melunasi pinjaman. Ini adalah alasan fundamental mengapa akuntansi ada dan dibutuhkan. Di lapisan kedua, kita menemukan konsep dasar yang berfungsi sebagai jembatan. Salah satunya adalah karakteristik kualitatif informasi. Kualitas dasar yang harus dimiliki informasi akuntansi ada 2, yaitu relevan, yaitu informasi yang bisa mengubah keputusan, dan representasi tepat, yaitu informasi yang jujur dan akurat. Selain itu, ada juga karakteristik tambahan yang membuat informasi lebih baik, seperti dapat dibandingkan dan tepat waktu. Ini adalah kriteria yang membuat laporan keuangan menjadi berkualitas dan dapat diandalkan. Karakteristik ini seperti kriteria kualitas untuk sebuah produk. Informasi akuntansi harus memiliki kualitas dasar yang baik, yaitu relevan atau penting, dan representasi tepat atau akurat. Lalu ada kualitas tambahan yang membuatnya lebih baik, seperti dapat dibandingkan atau mudah dibandingkan dengan produk lain, dan tepat waktu atau tersedia saat dibutuhkan. Lapisan kedua juga mendefinisikan elemen dasar laporan keuangan. Ini adalah kosakata utama dalam akuntansi, seperti aset, kekayaan perusahaan, liabilitas, utang, ekuitas, modal, pendapatan, dan beban. Selain itu, di level ini juga dibahas prinsip pengakuan dan pengukuran. Ini adalah aturan yang menjelaskan kapan kita harus mencatat suatu transaksi dan berapa nilai moneter yang harus kita gunakan untuk mencatatnya. Sampailah kita pada lapisan fondasi yang paling bawah, yaitu level 3. Di sini terdapat asumsi dasar, seperti asumsi entitas ekonomi, yang memisahkan urusan perusahaan dari urusan pribadi pemiliknya, dan asumsi kelangsungan usaha, yang mengasumsikan perusahaan akan beroperasi untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, ada juga prinsip akuntansi, seperti prinsip biaya historis, yang mencatat aset berdasarkan harga perolehan, bukan harga pasar yang fluktuatif. Level ini seperti aturan main yang tidak tertulis dan aturan main tertulis dalam sebuah pertandingan. Kelangsungan usaha adalah asumsi bahwa pertandingan akan terus berlangsung sampai akhir. Biaya historis adalah aturan tertulis bahwa kita harus mencatat nilai barang berdasarkan harga saat kita membelinya, bukan harga pasar saat ini. Di level yang sama, ada juga batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah batasan biaya manfaat, di mana manfaat dari sebuah informasi harus lebih besar daripada biaya untuk menyediakannya. Lalu ada materialitas, yang artinya hanya item-item yang signifikan saja yang perlu diungkapkan. Dan yang terakhir ada praktik industri, di mana terkadang aturan akuntansi bisa sedikit berbeda untuk industri tertentu. Semua batasan ini memastikan praktik akuntansi tetap realistis dan efisien. Batasan ini seperti aturan pengecualian dalam sebuah pertandingan. Aturan biaya manfaat ibarat tim yang tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membuat laporan performa yang sangat detail jika hasilnya tidak begitu manfaat. Aturan materialitas ibarat wasit yang tidak perlu meniup peluit untuk pelanggaran yang sangat kecil dan tidak mempengaruhi jalannya pertandingan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa kerangka konseptual akuntansi adalah fondasi yang sangat penting. Dengan 3 lapisannya, yaitu tujuan, konsep dasar, dan asumsi atau prinsip,
Kerangka ini memastikan semua standar akuntansi yang dibuat dan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat, konsisten, dan paling utama berguna bagi semua penggunanya.